Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika, khususnya pada kesempatan kali ini materi persiapan PH1 Matematika kelas 7, materi operasi dan faktorisasi bentuk aljabar. Gambaran umumnya, pertama, soal penilaian harian matematika dikerjakan di Google Form. Yang kedua, waktu pengerjaan 60 menit. Yang ketiga, soal terdiri dari 10 pilihan ganda dan 2 uraian. Selanjutnya, kerjakan dengan jujur dan pastikan submit ketika mengerjakan PH di Google Form. Yang paling urgent atau yang paling penting adalah soal-soal pembahasan berikut sejenis atau hampir sama dengan soal yang akan diberikan pada PH 1 kelas 7 materi operasi dan faktorisasi bentuk aljabar. Artinya, jika kita mau hasil yang maksimal, maksimalkan dengan belajar yang cerdas. Dalam hal ini adalah cukup mempelajari dalam bentuk PDF, PowerPoint, dan video pembelajaran Ustadz yang Ustadz berikan terkait dengan materi persiapan PH1. Oke, kita lanjut di slide yang pertama. Jika teman-teman menemui soal seperti ini sangat mudah sekali. Ingat ya, soalnya koefisien untuk variabel A pangkat 3 dan B pangkat 2 dari bentuk aljabar 3A pangkat 3 plus 2A pangkat 2 plus 5B pangkat 2 plus 6 berturut-turut adalah. Ingat, koefisien itu adalah angka yang mengikuti variabel. Variabel itu apa sih, Ustadz? Ya, huruf-huruf itu. Berarti kalau di sini perhatikan yang Ustadz tandai ya. A pangkat 3. Perhatikan saja angka yang di depannya A pangkat 3. Oh, ternyata 3. Kita kunci 3. Dia lalu mintanya koefisien B pangkat 2 atau B kuadrat. Berarti di depannya B kuadrat ini apa? Depannya B pangkat 2, 5. Berarti kita kunci lagi, pasangannya adalah 3 dan 5. Seperti ini pembahasannya. Ya, kalau variabelnya A pangkat 3, koefisiennya 3. Kalau variabelnya A pangkat 2, koefisiennya 2, dan seterusnya. 6 ini konstanta karena dia angka atau bilangan yang berdiri sendiri. Ya, koefisien ini menyesuaikan soal, seperti itu. Lanjut, hampir sama dengan soal nomor 1, ya. Tapi ini adalah yang ditanyakan suku ya. Jadi suku. Apa sih suku? Suku itu adalah gabungan dari variabel dan koefisien. Jadi 7A pangkat 3 ini satu suku. Ya. Ini suku pertama di sini. Mengurut dari yang paling kiri. Terus 5A kuadrat ini suku yang kedua. Nah, ini yang menarik. Tanda di sebelah kirinya dia mengikut. Ya, jadi 4B kuadrat ini ada pasangannya, tandanya di sebelah kirinya. Begitu juga dengan 5. 5 ini tandanya plus. Nah, kalau plus nggak usah ditulis plus gitu ya. Seperti itu. Jadi ada 4 suku di sini. Apa saja sih? 7A pangkat 3 ini suku yang kedua. 5A pangkat 2 itu suku yang kedua. Negatif 4B pangkat 2 itu suku yang ketiga. Dan suku yang terakhir dalam soal ini adalah 2B. Seperti itu. Sangat simpel sekali. Kesimpulannya ada 4 suku di soal tersebut. Lanjut. Nomor 3, penjumlahan. Penjumlahan sangat mudah sekali. Kita jumlahkan dan operasikan yang sejenis, yang sesuku. Maksud Ustadz bagaimana? Perhatikan variabelnya teman-teman. Ya, di sini perhatikan yang Ustadz tandai A pangkat 2. Jadi pasangkan dengan yang A pangkat 2. Oh, ternyata di sini ini A pangkat 2. Berarti 3A pangkat 2 ditambah 3A pangkat 2. Jadinya 6A pangkat 2. Dan seterusnya juga. Negatif 2AB. Di sini plus 4AB. Berarti jadinya 2AB. Ya, terakhir nih. 4B ditambah 2B. Jadinya apa? Oh, ternyata jadinya 6B. Dan di pembahasan sudah Ustadz jabarkan sedemikian hingga mudah dipahami. Lanjut. Nomor 4. Nomor 4 sama saja penjumlahan. Jadi yang sejenis ya. Sudah ada di pembahasan. Ustadz lanjutkan dengan secara cepat. Oke. Ini berbeda. Ini pengurangan ya. Definisi pengurangan kita harus cermat ya. Jika ada kata-kata hasil pengurangan bentuk aljabar sekian dari sekian, itu artinya apa sih? Berarti yang dikurangi itu yang darinya. Misalkan nih perumpamaannya Seno ya mengambil gula ya dari toples
2 gram, berarti kan dari toplesnya misalkan tuh. Nah, berarti kalau di sini dari 4A kuadrat plus 3AB plus 2B, maka dalam soal ini yang dikurangi yang apa? Yang dari ini, seperti itu. Jadi ini ditaruh depan seperti pembahasan Ustadz ini. Nah, ini juga yang menarik dan berhati-hati. Dikurangi jangan sampai ini langsung tanpa ada kurung di dalamnya. Kenapa maksudnya? Karena mengurangi itu artinya ini satu paket. Nah, seperti ini ya, betul ya. Salah sekali jika ada kurung bukanya ini ditiadakan ya. Maksudnya apa? Ini tanda negatif ini semua yang di dalam kurung ini satu paket, mengurangi yang sebelah kiri ya. Maka dari itu berubah deh dia. Berubah apa sih maksudnya? Gampang saja. Jadi dia negatif 2A, perhatikan tandanya sat. Ini juga tandanya negatif 2AB, ini juga negatif B gitu. Jadi semuanya mengurangi gitu. Jadi harus ada di dalam kurungnya gitu ya. Nah, kalau sudah negatif semuanya, ini berubah, ya, itu juga sama kan dengan yang sejenis. Ternyata A pangkat 2. Mana sih temannya? Oh, ini A pangkat 2. 4A pangkat 2, yang ini negatif 2A pangkat 2. Jadinya sisanya berapa? Oh, ternyata 2A pangkat 2. Nah, ini untuk membantu kalian, ya. Dekatkan yang sejenis, yang sesuku. A kuadrat sama A kuadrat, AB sama AB, B sama B, seperti itu. Sangat simpel sekali. Lanjut nomor 6. Nomor 6 sama saja ya, sama. Jadi harus kita yang dikurangi itu yang darinya taruh sebelah kiri dulu, terus dikurangi, ingat kurung buka dulu. Nah, ini yang menarik, perhatikan. Yang di dalam kurung ini kan plus semua. Misalkan di sini negatif 2B misalkan saja ya. Saat misalkan ini negatif 2B. Jadi berubahnya menjadi plus gitu ya. Tandanya berubah karena minus dikali minus misalkan nih. Nah, di sini kebetulan kok plus semuanya. Jadi yang di dalam kurung berubah semua menjadi negatif tandanya ini. Negatif A pangkat 2, negatif 5AB, negatif 2B. Sama juga tahapan berikutnya, dekatkan. Sekali lagi, dekatkan yang sesuku atau yang sejenis. Jadi A kuadrat sama A kuadrat. Ya, dan seterusnya. AB sama AB seperti itu ya. Gampang sekali. Nomor 7 ini namanya faktorisasi bentuk aljabar. Jadi di sini ada perkalian sistem distributif, tapi tidak perlu kalian ingat sistemnya. Prinsipnya kalian bisa mengerjakan soalnya seperti itu ya. Jadi prinsipnya di sini teman-teman seperti yang sudah Ustadz ilustrasikan. Jadi semuanya harus punya proporsi, harus punya jatah, harus punya bagian. Jadi 3X ini mengalih ke X dan mengalih ke Y. Jadi simpelnya seperti itu. Selanjutnya 4Y juga harus punya jatah, punya bagian, punya proporsi, dikalikan dengan X dan Y. Bertahap saja, pelan-pelan tapi betul. 3X dikali X jadinya 3X pangkat 2. Seperti itu. 3X dikali Y, ya. 3XY, ya. 4Y dikali X jadinya 4XY. Loh, Ustaz, maksudnya gimana ini? Ini yang menarik. Jadi yang perlu kalian ingat ya, Ustaz akan perlahan. XY sama YX itu sama saja. Ustaz ulang lagi untuk penegasan ya. XY sama YX itu sama saja. Perumpamannya seperti ini logikanya. 2 dikali 3 hasilnya 6 kan? Oke, clear ya. Ustaz ulang. 2 dikali 3 itu sama dengan 6. Berlaku juga ketika 3 dikali 2 itu sama dengan 6 dibalik. Sama kayak gini ya. X dikali Y itu sama juga. Y dikali X. Jadi simple saja. Ya. Tapi di dalam matematika terurut, terbiasa sistematis. Artinya hurufnya X sama Y duluan mana sih? Oh, duluan X sedemikian hingga X-nya dulu baru Y. Seperti itu ya. Jadi di sini jangan bingung. Kenapa kok 3XY, 4XY? Ya karena seperti itu. 4Y kali X, 4XY. Seperti itu ya. Gampang sekali. Terakhir, bagian dari 4Y dikali Y adalah 4Y kuadrat. Seperti itu ya. Lanjut, nomor 8. Sama seperti yang tadi saya jelaskan. Ada bagian-bagian sendiri. Nomor 9 ini cukup menarik. Jadi di faktorisasi pembagian. Jadi kalian harus ingat-ingat, harus ingat betul. X plus 1, X minus 1. Dasarnya dari mana ini? Ya dari tadi itu yang saya jelaskan. Ada bagiannya sendiri. Kenapa kok seperti ini? Ya, matematika itu merubah bentuk tapi tidak pernah merubah nilai. Tidak boleh korupsi. Seperti itu. Jadi di sini simpel saja. X kuadrat min 4 itu bisa diubah menjadi seperti ini. Kenapa diubah seperti ini? Biar bisa dicoret. Nah, seperti itu. Coret sedemikian hingga muncul. Dia itu adalah X plus 2. Seperti itu ya. Oke. Nah, di sini ingat, di sini adalah plus tapi ada 1 pernya gitu ya. Ada 1 pernya. Oke, kita akan ini tambahkan 1 pernya.
Kita tambahkan 1/nya. Jadi di sini kan ini coret-coret jadinya 1 ya. 1/, sini. Oke, clear. Kita lihat. Sip. Terus kita lihat juga. Oke. 1 ini misalkan. Kita insert di sini saja. Ini 1 ya. Ya. Kita rapikan ya, kita rapikan Cambria dia. Oke. Nah, seperti ini. Oke. Berlaku juga yang sekian ini. Nah, seperti ini. Gampang saja ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi seperti itu ya. Ingat, jadi dari mana sih ini? Dari harus dicoret ya. Kenapa sih harus dicoret? Agar sederhana ya, karena dia minta bentuk sederhana. Ada bentuk dari x² min 4 ini sangat simpel sekali. X kurang min 2 ini adalah x dikali x kuadrat, jadinya min 2 dikali x, jadinya apa? Jadinya min 2x. Terus x ini min 2 dikali 2 kan jadinya min 4. Nah ini dicoret, x min 2 sama x min 2 dicoret. Jadinya yang atas dapat 1 kan, yang bawah sisa x plus 2. Jadi seperti ini. Nomor 10 sama. Nah nomor yang ini yang uraian gampang sekali sebenarnya. Kita perlu mencermati saja. Jadi sebuah bola basket ini dijatuhkan dengan atas sekolah, tinggi pantulannya itu diibaratkan atau dirumuskan dengan persamaan aljabar H sama dengan 100 negatif T kuadrat. Tentukan tinggi pantulan bola basket saat T sama dengan 9. Sebenarnya simpelnya itu adalah ketika apa sih? Oh, ketika ya. Ketika X-nya itu ya diubah diubah dalam artian apa sih? Dalam artian dia itu adalah diganti T-nya itu sama dengan 9. Oke. Ini perhatikan. Jadi di sini cukup gini ya. Jadi jika dia memintanya T sama dengan 9, kita substitusikan, kita masukkan saja angka 9 pengganti T. Nah, ini kan rumusnya T di sini. Kita ganti T karena mintanya T sama dengan 9. 9 pangkat 2 kan 81. Jadi simpel saja 100 dikurangi 81. Jadi kesimpulannya ya 9 meter. Ya, seperti itu. Jadi simpel sekali di sini ya. Jadi tinggal diganti sesuai dengan soal, mintanya T sama dengan 9 ya diganti T sama dengan 9. Oke, lanjut yang di sini. Yang di sini juga simpel saja. Kalau di sini mintanya, oh ini bentuknya adalah taman. Taman ini berbentuk persegi panjang. Oke. Ada panjangnya ini diibaratkan pakai aljabar ini. Lebarnya ini ya gampang saja. Kalau X-nya 3 ya dimasukkan X-nya 3 ini. Lah ini diubah. 3 dikali 2 6 jadinya. 7. Ketemu deh panjangnya 13. Terus lebarnya gampang sekali X plus 4. Jadi diganti 3 X-nya sesuai dengan permintaan soal. Lebarnya 7. Ingat, rumus keliling persegi panjang adalah 2 kurung buka panjang plus lebar. Jadi simpel saja ya. Logikanya panjang itu ada di atas dan di bawah, lebar itu ada di kanan dan di kiri. Ini rumus saja. Kalau logika yang tadi, hasilnya sama saja 40 meter. Jadi kesimpulannya 40 meter. Jadi cukup sekian yang dapat Ustadz sampaikan. Teman-teman bisa mempelajari di PDF, di PowerPoint maupun di video pembelajaran ini. Semua bisa dengan gaya belajarnya masing-masing dan kalian istimewa dengan cara kalian masing-masing. Semoga sukses, dapat 100 semuanya. Penilaian pertama materi aljabar dan faktorisasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.